pesona, duhai pesona, denyut nadiku karena dia, detak jantungku karena dia, desah nafasku karena dia, gerak langkahku karena dia. Manaqib Sultan Aulia Syabdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu yang akan dipimpin langsung oleh guru dan orang tua kita bersama anak sebagai hidayatullah. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Bil barokah wa karomah Syabdul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad bismillah walillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Tes. Berdiri dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Engkaulah Nabi, cahayanya umat. Engkaulah Nabi, rembulannya umat. Engkaulah Nabi, cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Oh ya Nabi, salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Engkaulah Nabi, cinta ke umat. Engkaulah Nabi, sayang ke umat. Engkaulah Nabi, welas asih ke umat. Siang malam mikirkan umat. Oh ya Nabi, salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan duduk kembali. Des dulu.
Loh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tussahalu bihi rizki wa tudok bihi daini wa tuha sallu bihi maksudi. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Syukur kepada Allah, salawat beserta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan alam kulun nabiyina wa habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah kedua orang tua kita, semoga tetap Allah alirkan kepada kita. Amin. Karena kalau tidak ada kebaikan daripada kedua orang tua, saya yakin kita tidak mungkin bisa duduk bersama seperti ini, betul? Betul. Dan janganlah engkau sia-siakan kedua orang tuamu ketika orang tuamu sudah lanjut usia, sudah menghadapi masa-masa tuanya. Bahkan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita sebagai umat muslim, sebagai umat yang beriman kepada Allah, kita diwajibkan untuk menyenangkan kedua orang tua kita. Walau terkadang orang tua kita kalau sudah kembali kepada masa tua ini suka agak ngeselin dikit. Betul nggak? Betul. Nah inilah kenikmatan kita. Inilah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sejauh mana kita menerima kelakuan orang tua kita. Ini adalah bukti bahwasanya dulu kita masih kecil pun seperti itu. Sering rewel ke orang tua kita. Banyak kemauan. Betul? Betul nggak? Sering repotin orang tua. Betul nggak? Kita sewaktu bayi dulu, orang tua baru saja tidur, ya, baru saja tidur, belum terlelap dari tidurnya kita sudah bangun minta susu, betul? Betul. Ya mungkin orang tua kita juga seperti itu. Kita baru mau tidur istirahat, dia udah manggil kita, no, betul nggak? Ini bapak katanya mau ke air. Ngeselin nggak? Ngeselin kan? Iya, dulu juga kita sama orang tua kita seperti itu. Maka dari itu berbahagialah bagi kamu yang masih mempunyai kedua orang tua. Jangan pernah kamu sia-siakan orang tua kamu di saat orang tua kamu sudah memasuki usia yang renta. Karena itu adalah studi banding, tolak ukur untuk kamu. Supaya kamu sadar bahwasanya dulu kamu seperti itu ke orang tua kamu. Betul nggak? Kita baru direpotin sama orang tua. Orang tua minta dilayani, minta disuapin makan, minta dicebokin. Itu pun karena sakit. Kita sudah arah, marah-marah, nyari-nyari kesalahan orang tua. Betul? Masa sih Pak, kita baik Pak si nyebokin. Kan gitu. Kan anak Pak, anaknya bapak pusing si Jimani. Kan gitu. Betul nggak? Tapi bayangkan oleh kita. Kita ngurus satu orang tua saja sudah tidak mampu. Tapi bayangkan oleh kita dulu. Orang tua kita punya anak bukan hanya kita. Ada saudara kita, 5 orang atau 8 orang. Keurus semua enggak? Keurus semua enggak? Tapi kenapa kita berlima, anak 5 orang anak, ngurus satu orang tua tidak mampu? Bahkan lebih parah lagi.
ada seorang anak yang diikuti oleh orang tuanya yang sudah memasuki usia renta, minta diurusin, minta dipandiin, minta disuapin. Ini orang tua mau apa? Anaknya ini ngomong sama orang tua. Mama sih karo mimi. Lamun giliran gering mah kita sih ngurusi. Giliran pekaya ke pekayaku, dineneakan karo sing sejene, sing liyane. Pegel kita kumaha pegel ya, sering ya? Sering kayak gitu? Jangan sekarang ya. Jangan. Wallahi wa nabi demi Allah. Orang yang mau mengurusi dan melayani orang tua ini akan selamat dunia dan akhirat. Bahkan tidak akan Allah memberikan kehinaan kepada seorang anak yang mengurusi orang tuanya bahkan sampai keturunannya. Cuma syaratnya satu. Bisa nggak? Apa syaratnya? Ikhlas kamu melayani kedua orang tuamu seperti dulu orang tua kamu ikhlas ngurusin kamu. Karena ini sudah jadi hukum alam. Allah berfirman, di mana umurmu dipanjangkan oleh Allah, maka kamu akan kembali kepada semula. Coba bayangin sama kita. Orang tua kita sudah tua, umurnya sudah 70 tahun. Kembali kayak anak-anak lagi enggak? Balik. Ini mah sudah jadi sunnah Allah. Kita yang eling, kita yang sadar. Betul enggak? Betul enggak? Betul. Ini baru ngurusin orang tua. Udah ininya udah enggak ikhlas. Segala diomongin. Ya. Enggak boleh itu ya. Betul nggak? Betul nggak? Apalagi ini untuk anak laki-laki ini. Ya. Kadang-kadang anak laki-laki ini enggan banget ngurusin orang tua. Ngebiarin sama orang tuanya mau gimana-gimana. Karena takut sama istri. Betul nggak? Betul nggak? Nah, mau ngasih apa-apa aja sama orang tuanya harus nyumput-nyumput segala dari istrinya. Bodoh itu namanya. Gak boleh ya. Dan saya kasih tahu untuk para istri yang sering curiga sama suaminya, gara-gara suaminya mau ngasih sama orang tuanya, terus ini ngomong, ngoceh. Istri-istri semodel gini, insya Allah kalau di zaman mana nggak ada ya. Dulu mungkin ada, sekarang nggak ada. Betul nggak? Saya katakan, wallahi wa nabi demi Allah, kamu tidak akan miskin dalam apa? Hartamu tidak akan habis kalau untuk ngurusin orang tua. Hartamu akan bertambah karena orang tua itu punya barokah. Betul nggak? Betul nggak? Bandel segimana bandelnya anak yang namanya orang tua nggak pernah ngedoain jelek untuk anaknya. Betul nggak? Mau jahat segimana jahat yang namanya anak orang tua nggak ada ngedoain jelek untuk anaknya. Di dalam hati orang tua itu hanya terbesit bagaimana anakku supaya selamat, bagaimana anakku supaya banyak rezekinya. Betul. Bagaimana anakku supaya hidupnya sehat, hidupnya enak. Betul nggak? Tapi kadang-kadang kita yang jadi anak istri nggak menerima. Betul. Laki-laki ada orang tua yang punya anak laki-laki, punya rezeki sedikit, mau ngasih ke orang tuanya harus nyumput-nyumput dulu karena takut sama istrinya. Betul nggak? Betul nggak? Jangan gitu. Bahkan kalau bisa, kamu pulang kerja, kamu pulang merantau, kamu bawa duit banyak. Sebelum pulang ke rumah kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu. Tengok dulu orang tuamu. Dahulukan orang tuamu. Betul? Dahulukan orang tuamu. Jangan dulu kamu dahulukan istri sama anakmu. Dahulukan orang tuamu. Biar apa? Biar hidup kamu berkah. Betul? Betul nggak? Dan wajib hukumnya seorang anak menghormati orang tua. Bagaimanapun keadaan orang tuanya.
mau bodohkah orang tuanya, mau penjahatkah orang tuanya, mau pemabukkah orang tuanya, betul? Mau germokah orang tuanya, wajib dihormati. Tidak ada pengecualian bagi anak untuk menghormati orang tua. Betul nggak? Karena sesungguhnya kasih sayang Allah, Rahman dan Rahimnya Allah, ini sudah Allah titipkan kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Roh yang dititipi mani. Bismillahi kelawan ingsun nyebut asmani Allah. Rahmani, roh ising dititipi mani. Siapa? Wong tua lanang. Bismillahirrahmani. Bismillahirrahimi. Kelawan ingsun nyebut asmani Allah kang suci, kang nitip akem rahim, rahimi, rahim. Rahim dititipin ke siapa? Rahmani, rahim. Jadilah kamu. Betul? Ada rahmani, ada rahimi. Jadilah kamu. Betul? Itu bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan ingsun nyebut asmaning Allah kang suci, kang maha welas tur maha asih. Benar nggak? Welasnya Allah sudah Allah titipkan kepada bapakmu. Asihnya Allah sudah Allah titipkan kepada ibumu. Jadi jelas Rahman dan Rahimnya Allah itu ada di kedua orang tuamu. Jelas sudah hadis Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidak akan Allah mengampuni dosa seseorang kalau belum diampuni oleh kedua orang tuanya. Dan sesungguhnya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu kamu. Maka dari itu, untuk kamu dan saya, yuk kita bareng-bareng hormati para ibu. Jangan pernah kamu sakiti hati ibumu. Bagaimanapun keadaan ibumu, bagaimanapun keadaan ayahmu, sayangi mereka seperti mereka menyayangi kamu. Semenjak kamu masih di dalam buayan sampai kamu nanti ke liang lahat, mereka tetap mendoakan kamu. Paham sudah? Paham? Begitupun untuk para menantu. Menantu jangan suka ngelawan sama mertua, mau bagaimanapun keadaan mertuanya. Betul? Karena tidak akan tahu kamu kepada surga dunia, beribu-ribu kenikmatan yang menjadi satu di saat kamu bertemu rasa dengan pasangan hidup kamu, kalau tidak ada izin dari mertua kamu. Betul? Apalagi ini para bapak, coba bayangkan kalau punya anak perempuan, masih di dalam perut kamu sudah berdoa ke Allah, ya Rob, semoga anakku ini lahir dengan sehat, dengan selamat. Mau perempuan kah atau mau laki-laki kah anakku ini lahir, monggo silakan lahir. Yang penting pada selamat pada gawa milik rezeki ini. Betul nggak? Betul. Lahirlah seorang anak perempuan. Betul? Kamu urus, kamu beliin susu. Kalau enggak nyusul ASI, kamu beliin susu sapi. Betul? Capek seorang ayah ini enggak kerasa capek. Angin nggak dirasa, hujan nggak dirasa, yang penting anaknya bahagia. Betul? Begitu anak ini tumbuh dewasa, cantik, badannya bagus, pintar, datang kamu, suaminya datang, calon suami. Belum juga anak ini nunjukin rasa baktinya ke orang tuanya, belum juga seorang anak perempuan ini ngembaliin jasa orang tuanya, membantu saudara-saudaranya. Tiba-tiba datang kamu sebagai calon suaminya. Betul? Secara baik-baik kamu ngomong sama calon mertua kamu, Assalamualaikum Mimi, Waalaikumsalam Cep. Ada apa Cep?
Ini Mimi, niat saya jauh-jauh datang dari Subang ke Indramayu. Tiada lain dan tiada bukan maksud saya ingin ibadah ke Allah. Ibadah melalui saya menjalankan rukun atau sunnah Allah dan sunnah Nabi. Saya mau menikahi anak Mimi. Bagaimana Mimi? Kan gitu. Terima. Maka dengan senang hati ini ibu si cewek ngejawab, mangga silakan cek kalau kamu memang suka sama anak saya dan kalau memang anak saya suka sama kamu. Betul nggak? Betul nggak? Cuma ada beberapa syarat yang saya ajukan ke kamu cek. Apa itu Mimi? Satu, cukupi hidup anak. Betul? Kedua, jangan pernah engkau sakiti hati dan fisik anakku. Betul? Ketiga, tidurlah kamu dengan anakku dan perbanyaklah keturunan agar aku cepat memomong cucu. Betul nggak? Betul nggak? Yang jadi pertanyaan saya satu, yang harus ngebalikin jasa anak ini, jasa orang tua, jasa Mimi ini kepada anak perempuannya ini siapa? Maka dengerin hei laki-laki, berbaktilah kamu kepada mertuamu. Karena tidak akan kamu mendapatkan surga dunia yang nikmatnya luar biasa. Betul? Betul. Kamu kalau udah menikmati surga dunia itu udah nggak ingat apa-apa. Betul nggak? Utang hilang. Benar. Leasing gua ada. Betul nggak? Ya karena menikmati nikmatnya surga tadi. Betul? Yang ada kamu dikawal oleh 40 bidadari. Betul nggak? Betul. 40 bidadari itu kamu akan dikawal oleh rasanya mata ketika matamu mulai melek. Betul? Betul nggak? 1 bidadari itu. Betul nggak? Yang kedua, yang ada nggak ada hutang, nggak ada masalah, yang ada kamu dikawal dengan rasanya hidup. Betul nggak? Udah 2 bidadari itu yang awal. Betul nggak? Yang ketiga nggak perlu saya sebutin lah. Lewat. Kayak gitu. Ya, kayak sapi, betul nggak? Yang keempat ini, rasanya kuping ini indah banget kalau mendengar pasangannya begitu. Kan gitu. Ya. Ketika matamu nggak takut kocak ini tadi kan Bang Amin kocak juga, lucu, betul, betul nggak? Bang Amin lucu nggak? Pak Odon lucu nggak? Ya masa gurunya nggak bisa melucu? Betul nggak? Hilang semua. Ya, yang ada dikawal sama rasanya mata. Aduh, melek ya. Gitu udah ya. Rasanya kuping enak banget itu kalau udah ngedenger istri udah bunyi itu ya. Betul nggak? Mulut ya. Nah ini kembali kepada kenetralannya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dikembalikan kenikmatan itu kepada Allah, yakin itulah 40 bidadari yang mengawal kamu ke surga. Betul. Jadi jangan kamu berpikir kamu ketika mau masuk surga itu diiring sama 40 bidadari, itu mah belum ada. Itu mah nanti. Ketika kamu sudah kembali ke akhirat, itu pun kalau kamu masuk surga, baru kamu akan diiring oleh 40 bidadari. Bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan akan diiring oleh 40 bidadari. Betul nggak? Bidadari yang sesungguhnya, 40 bidadari yang sesungguhnya yaitu tadi
matamu, hidungmu, telingamu, dan mulutmu. Ketika kamu merasakan kenikmatan, maka nikmat itu dikembalikan kepada Allah. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham? Paham? 40 bidadari yang awal ke surga itu belum ada. Nanti di akhirat, itu pun kalau kamu masuk surga. Yang jelas aja udah. Yang udah pada nikah kan sering masuk surga itu. Ya. Beribu-ribu kenikmatan ngegulung jadi satu di saat kamu bercampur dengan pasangan kamu. Ingat yang udah nikah. Kalau yang belum nikah, jinah namanya. Paham? Paham ya? Ini intermezzo. Nanti seriusnya ya. Kan gitu. Barokah guru berserta orang tua kita, sohibul karomah, barokah, maunah, izajah, syafaah dan mahabbah yang senantiasa membimbing ruh saya, ruhnya jamaah semua, al-mursyidillah, pangersa Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Teriring doa buat Abah, semoga Abah ditambah-tambah panjang umur, ditambah-tambah sehat selalu oleh Allah. Doa Abah ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Dan apa yang Abah cita-citakan dan rencanakan demi kemaslahatan dan kemajuan umat, semoga ini selalu senantiasa di dalam ijabahnya Allah. Barokah guru dan wasilah buat saya pribadi dan untuk jamaah semua, Abah Kiai Haji Wawan Gunawan, atau yang sering kita kenal dengan nama Abah Kombes. Teriring doa buat Abah Kombes, semoga Abah Kombes ditambah panjang-panjang umurnya, ditambah-tambah sehatnya oleh Allah. Doa Abah ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Dan apa yang Abah Kombes cita-citakan dan rencanakan demi kemajuan umat, semoga dalam izin dan ridhonya Allah. Jamaah manakib masih tetap semangat. Masih tetap semangat. Nggak takut sama COVID. COVID itu ada nggak? Nggak ada ya. COVID itu nggak ada. Yang adanya Allah dan kecintaan Allah buat kita. Betul nggak? Yang adanya Allah dan kecintaan Allah buat kita. Kalau kamu dihantui dengan rasa takut apapun, maka yakinlah ketakutan itu akan nyata buat kamu. Dan barang siapa yang sering mengucapkan, yang sering menyebut-nyebutnya, berarti orang itu cinta kepada yang disebutnya. Betul? Kalau kamu sering ngobrol ke sini ngomongin COVID, ngomong ke sana ngomongin COVID, di sini ngomongin COVID, di timur ngomongin COVID, kok kamu yang dibahas COVID terus sih? Kayaknya kamu cinta ya sama COVID. Betul nggak? Maka dari itu kalau ngobrol no COVID, jangan diobrolkan COVID itu ya. Betul nggak? Kalau ngobrol itu yang dibesarkan Allah, bukan COVID ya. Betul nggak? Sama kamu juga kalau lagi sedih hatinya, kalau lagi sengsara, jangan sering kamu omongkan kesengsaraan itu. Di sana kamu ngomong sengsara, di sini kamu ngomong kesusahan, di timur kamu ngomong kesusahan, di barat juga kamu ngomong susah. Kok kayaknya kamu cinta banget sama susah itu? Betul nggak? Coba kalau kamu di sini ngomong kebahagiaan, di sana kamu ngomong kebahagiaan, di timur kamu ngomong kebahagiaan, di barat juga kamu harus ngomong kebahagiaan.
baru kamu berarti cinta sama kebahagiaan dan yakin hidup kamu akan bahagia. Betul nggak? Jangan yang dibahasnya hutang aja, yang didengerinnya susah mulu. Kapan hidup kamu senang? Betul. No susah ya Mi ya. No susah. Susah itu gak ada gunanya buat kita. Jamaah manakib harus tetap bahagia. Jamaah manakib harus tetap semangat. Jamaah manakib harus tetap aman wa taqwa. Kenapa? Karena wallahi wa nabi demi Allah, guru dan orang tua kita tidak pernah memberikan kelemahan kepada kita. Guru dan orang tua kita selalu memberikan kelemahan. Betul nggak? Kalau kesini kamu ngomongin hutang aja, ya nggak beres-beres hutang kamu, orang sering diomongin. Kalau kamu datang ke sini inget-inget hutang aja, inget-ingetnya, yakin kamu inget-inget hutang, ya kamu hutangin orangnya sudah lupa sama kamu. Tapi karena sering kamu inget-inget, jadi inget lagi itu. Betul nggak? Nggak usah diinget-inget. Kalau punya duit baru bayar, nggak punya duit lupain aja usah. Betul nggak? Kadang-kadang kamu suka berlaku tidak adil. Hutang ke manusia siang malam kamu ingat. Hutang ke Allah nggak pernah kamu ingat. Betul nggak? Padahal nanti di akhirat nanti, ketika kamu kembali menghadap Allah, bukan hutang kepada manusia yang akan menghalangi kamu, tapi hutang kepada Allah yang akan mendakwa kamu. Kok bisa ngomong itu? Bisa, karena hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, putus hubungan yang hidup dengan yang mati kecuali 3 perkara yang dibawa. Ada nggak nama hutang di situ? Tidak. Mau lunas hutang. Yang punya hutang gede siapa? Mau lunas hutang. Putus hubungan yang hidup dengan yang mati kecuali 3 perkara. Mau tahu caranya lunas hutang? Sebelum lunas hutang? Hah? Benar. Ke pasar kamu beli wali kambing, minum. Ya orang mati hutangnya lunas nih. Betul nggak? Ya mau nagih kemana? Coba bayangin, yang punya hutang mau ngurus punya hutang ke saya, mau ngurus mati, saya mau nagih kemana? Betul nggak? Betul nggak? Tapi hutang ke Allah dari hidup nyampe kamu mati, nyampe kamu kembali ke yaumil kiamah nanti, di saat kamu menghadap Allah, ini yang akan ditanya oleh Allah. Hai Fulan bin Fulan, sewaktu kamu hidup, kamu berhutang kepadaku, kata Allah. Kalau kamu sakit di rumah sakit saja, kamu susah bernapas, 1 tabung oksigen itu harganya 1.800.000. Kamu harus bayar ke dokter 1.800.000. Dimasukin bon sudah itu. Betul. Coba kamu hitung dari pertama kamu di dalam kandungan sampai kemarin kamu ngembusin napas terakhir, berapa juta tabung yang kamu pakai, kata Allah. Bayar sini, kata Allah. Ya Allah, aku gak punya duit. Udah masuk neraka kamu, kata Allah. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Untung Allah itu maha baik, takdirnya tak pernah salah. Coba bayangin kalau Allah hitung-hitungan kayak Memindun. Betul nggak? Dihitung sudah itu oksigen yang kita pakai. Dari katanya kamu di dalam perut, dari umur 1 bulan sampai 9 bulan, sudah 100 tabung yang kamu pakai. 100 tabung kali 1.800.000 sudah berapa? Dari pertama kamu lahir, terus kamu katanya meninggal umur 60 tahun. Dari 1 tahun berarti sudah 1000 tabung yang kamu pakai.
Berarti udah 60.000 tabung yang kamu pakai kali 1.800.000. Mana kata Allah bayar saja? Bisa kamu membayarnya? Cuma di sini kebaikan Allah. Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah buat kita. Kata Allah, aku nggak butuh wahai manusia, aku nggak butuh duit. Karena duit aku yang punya, harta aku yang punya. Yang aku minta, kembalikan semua kepadaku. Seraya kamu mensujudkan semua kehidupanmu kepadaku, kata Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Napasmu kepunyaanku, maka kembalikan kepadaku. Hartamu kepunyaanku, maka kembalikan kepadaku. Betul? Betul nggak? Pangkat kamu adalah kepunyaanku, maka kembalikan kepadaku. Biar kamu pulang nggak bawa utang. Betul? Coba kamu bayangkan, kalau kamu pulang ke Allah, menghadap Allah bawa pangkat, berlaku nggak jenderal itu? Nggak ada. Yang akan ditanya itu hanya amal wa taqwa kamu, keimanan dan ketakwaan kamu semasa kamu hidup. Betul nggak? Betul. Maka bersyukurlah lewat wasilah zikir manaqib Sultan Syekh Abdul Qadir yang dipimpin oleh guru besar kita ya Syekh yang mulia Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Tidak bosan-bosannya Abah selalu memberikan fatwa kepada kita supaya kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengembalikan semua kehidupan kita. Susah kita dikembalikan kepada Allah, senang kita dikembalikan kepada Allah. Harta kita, jabatan kita, pangkat kita, kedudukan kita. Dan Abah selalu mengajarkan la haula wala quwata illa billah. Kita itu nggak ada apa-apanya. Hidup kita itu hanya milik Allah. Hidup kita dihidupkan oleh Allah. Duduk kita didudukkan oleh Allah. Betul? Gerak kita digerakkan oleh Allah. Langkah kita bahkan dilangkahkan oleh Allah. Maka berbahagialah wahai jamaah manaqib. Sampai malam ini kita masih diistiqomahkan oleh Allah. Kita masih diberikan kecintaan oleh Allah. Karena saya yakin kalau anak cinta yang tertanam di dalam diri kita, mau ngapain jauh-jauh dari Indramayu ke Subang? Betul. Betul. Nah inilah wujud cinta. Karena cinta. Betul nggak? Tuh, mesti jual etok katanya. Mau jual etok untuk ongkos katanya. Ya, betul nggak? Apa yang diajarkan oleh guru dan orang tua kita di sini? Setiap malam minggu kita diajarkan pendawa 5. Diajarkan pendawa 5. Boleh? Boleh saya jelasin? Boleh. Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi ini selalu mengajarkan pendawa 5. Apa pendawa 5? Yang pertama pendawa 5 itu adalah sami ngaji. Sami ngaji. Sami ngaji itu sami ngaji. Betul? Betul nggak? Sami ngaji. Yang keduanya dari pendawa 5 itu adalah bima. Bima sering juga disebut Bratasena. Betul? Bratasena itu punya kuku. Yang nama kukunya itu Pancanaka. Betul? Abah selalu mengajarkan 5 kewajiban kita. Betul? Betul nggak? Pancanaka. Terus yang ketiganya, Pandawa 5 itu siapa? Yang ketiganya Arjuna. Arjuna disebut juga Janaka, ya. Di mana Janaka ini punya satu ajian. Ajiannya Arjuna itu ajian Danangjaya.
Kalau Arjuna sudah pakai ajian Danang Jaya, jangankan manusia, iblis pun akan senang. Jangankan iblis, bidadari di kayangan pun akan senang. Betul? Mau punya ajian Danang Jaya biar disenangi semua makhluk? Mau nggak? Tahu nggak artinya Danang Jaya itu apa? Tahu nggak? Yang pertama sami ngaji, sami-sami ngaji. Wal asri innal insana lafil khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Karena yang ngaji ngumpul ngeriung di satu majelis akan cenderung sehat menesehat di dalam kebaikan dan sehat menesehat di dalam kesabaran. Betul? Betul. Namanya sami haji. Yang kedua katanya Bratasena. Bratasena itu punya pusaka yang bernama Kuku Pancanaka. Barang siapa yang mampu melaksanakan sholat 5 waktu, maka gagah seperti Bima. Betul? Yang ketiganya Arjuna atau Janaka. Janaka ini punya ajian Danang Jaya. Di mana ajian Danang Jaya ini dilepaskan, jangankan sifatnya manusia, jangankan sifatnya bidadari di kayangan, iblis pun akan senang. Artinya sodako. Mau disenangi semua? Sodako sering. Jangan mimpi mau disenengin makhluk, mau disenengin Allah, sodakonya nggak mau. Tapi luar biasa jamaah manakib. Ya, tadi ketika dikasih sulap sama Pak Odon, dipinta, begitu dilihat dikumpulin dapat duit 850. Nah ini Danang Jayanya udah mulai melesatin, ini udah mulai dilepasin. Maka yakinlah ketika kamu berbuat kebaikan dengan jalan bersodakoh di jalan Allah, semua akan mencintai dan menyenangi kamu. Dan tidak akan dibuat sengsara bagi siapapun yang bersodakoh di jalan Allah. Kalau ada yang bersodakoh dengan secara ikhlas tapi dimiskinkan oleh Allah, dengerin jamaah, saya siap menggantikan kemiskinan kamu. Saya siap menggantikan kemiskinan jamaah. Kalau memang sodakoh itu bisa buat miskin kamu. Betul? Betul nggak? Semakin banyak sodakoh berarti akan semakin banyak dicintai oleh Allah. Betul nggak? Sodakoh dengan harta saya belum mampu. Karena buat makan saja susah. Kalau kamu belum mampu sodakoh dengan hartamu, maka sodakohlah kamu dengan tenaga kamu. Saya sudah tua, tenaga saya sudah mulai kendor, semangat saya sudah mulai tidak ada. Kalau kamu tidak mampu sodakoh dengan tenagamu, maka sodakohlah kamu dengan pemikiran kamu. Betul? Saya orang bodoh, nggak sekolah. Bagaimana saya mau berpikir? Kadang-kadang saya suka salah mikir. Kalau kamu tidak mampu sodakoh dengan pemikiranmu, maka sodakohlah kamu dengan doamu. Saya nggak pesantren, nggak ngaji, jadi nggak bisa berdoa. Takut salah saya doanya. Kalau kamu nggak bisa bersodakoh dengan doa, bersodakohlah kamu dengan rasamu. Rasa saya ini kadang-kadang salah merasa dan salah menilai orang. Saya takut salah dalam perasaan saya. Maka sodakohlah dengan senyumanmu. Saya mau sodakoh dengan senyuman, tapi saya malu, gigi saya udah rontok. Udah gak ada giginya. Udahlah kalau gitu, mati saja sudah. Betul gak?
Sodako harta nggak bisa, sodako pemikiran nggak bisa, sodako tenaga nggak bisa, nyampe dipinta sodako rasa kamu nggak bisa. Betul? Dipinta lagi sodako senyuman kamu masih nggak bisa ngasih, udah mati sudah. Ngapain? Nggak bermanfaat kamu hidup. Ya, betul nggak? Betul sudah? Kan gitu. Banyak jalan kita untuk ibadah. Ibadah bukan hanya sholat saja, bukan. Ibadah bukan hanya puasa saja, bukan. Ibadah bukan hanya saja naik haji ke Mekah, bukan. Ibadah bukan zakat saja, bukan. Banyak jalan kita untuk ibadah. Betul. Yang penting apa yang kita lakukan semua harus kita kembalikan kepada Allah. Betul nggak? Ada duri di tengah jalan. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Emang temen tuh lagu nak nasi kecucuk ini si gile pasti melakukan yang baik. Betul nggak? Jadi ibadah nggak? Kalau niatmu ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, maka itu bakal lebih daripada sholat. Betul. Dibandingkan dengan sholatnya, ya Allahu Akbar, tapi di dalam hatinya masih ada leasing. Tahu leasing? Bang Emong tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu isyair barakati mustaqbil qiblati. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajah yang datangnya Bang M. Ini wajahku, kuhadapkan wajahku kepadamu. Yang datangnya Bang M. Jadi pas sholat mukanya hadap-hadapan dengan Bang M. Ketika pas imam ngajinya, ketika pas imam ngucapin walau dolin, dia karena ingatnya sama Bang Emo terus orang mah amin, dia mah ada yang gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Jamaah manakib nggak ada ya? Jamaah manakib nggak ada. Makanya jamaah manakib ini adalah jamaah luar Biasa. Maka dari itu saya memohon dan usul kepada Allah, semoga jamaah manakib ini dimuliakan oleh Allah. Kalau ada di antara jamaah manakib yang sedang sakit perekonomiannya, sakit jasmaninya, sakit rohaninya, sakit di dalam rumah tangganya, saya usul ke Allah, saya memohon ke Allah supaya semua penyakitnya dicabut oleh Allah. Amin. Betul. Sehingga semua penderitaan, macam-macam penderitaan untuk jamaah manakib ini gak ada. Biarpun ada, saya meminta ke Allah supaya jamaah manakib ini bisa dan ikhlas menerima takdirnya Allah, baik buruknya dikembalikan kepada Allah. Betul nggak? Betul nggak? Kan gitu. Jangan kamu bawa sendiri masalahnya. Kamu itu ada yang punya. Siapa yang punya? Allah. Jamaah, siapa yang punya? Allah. Yang punya adalah yang bertanya. Kan gitu? Betul nggak? Betul. Gak bisa gak bisa nyanyi. Masih tetap semangat? Semangat! Masih tetap yakin ke Allah? Yakin! Masih tetap kamu cinta kepada Rasulullah? Masih tetap? Masih.
tingkatkan lagi kecintaan kamu, semangat kamu, keyakinan kamu kepada Allah dan kepada Rasulullah. Agar apa? Agar kamu selamat dunia dan akhirat. Keyakinan kalau sudah lempeng di dalam hatimu, boyo dilepaskan langsung ke Allah. Lempengin aja udah. Jangan kamu berbelok-belok keyakinan. Betul nggak? Betul. Sekali kamu ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, berjalanlah kamu di atas keyakinan itu. Dan jangan pernah kamu membelokkan keyakinan kamu selain kepada Allah dan kepada Rasul. Lempeng sudah keyakinan, ngalip sudah. Betul nggak? Betul. Karena yang lempeng ini yang enak. Betul. Kalau nggak lempeng nggak enak. Nggak, yoles. Betul nggak? Betul. Ya dioles sama zikir manakib maksudnya. Kalau untuk otongnya nanti sama al-Baghdadinya, al-Baghdadi goil. Betul nggak? Betul. Kan gitu. Yang lempeng yang enak. Kalau nggak lempeng nggak enak itu. Coba bayangin. Ini gini goyang. Tepat sasaran nggak? Nggak. Mending. Kan gitu. Paham sudah? Keyakinan kamu harus lempeng ke Allah. Jangan pernah keyakinan itu bulak-belokin. Nah, ketika kamu tahu Allah Rabb kamu, ketika kamu tahu Allah Tuhan kamu, ketika kamu tahu Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini adalah Nabi yang termulia, yakini itu sudah. Sengsara kamu, senang kamu, sakit kamu, sehat kamu, apapun masalah yang kamu hadapi, kembalikan kepada yang punyanya. Nggak usah khawatir, nggak perlu kamu khawatir, dan nggak perlu kamu berlarut-larut dalam kesedihan. Betul nggak? Orang kita ada yang punya. Siapa yang punya kita? Allah. Kembalikan ke Allah. Biar kita nggak didakwa sama Allah, nggak ditagih hutang nanti sama Allah. Betul nggak? Betul. Aman wa taqwa kamu tingkatkan kepada Allah. Jangan pernah kamu kendori. Istiqomah kamu jaga, rawat istiqomah kamu. Karena istiqomah itu akan menimbulkan keyakinan. Dari keyakinan akan timbul ketauhidan. Dari ketauhidan akan timbul kemakrifatan ke Allah. Kalau kamu sudah marifat ke Allah, apa mau kamu? Allah akan mengizinkan dan akan memberikan ke kamu. Mau marifat ke Allah? Mau. Ya mau lah. Kalau tahu sama Allah, kenal sama Allah, pasti kamu akan dicintai oleh Allah. Dan bagi barang siapapun yang sudah dicintai oleh Allah, wallahi wa nabi demi Allah, jangan pernah ada keraguan di dalam hati kamu. Berlapang dadalah kamu atas semua masalah-masalah yang kamu hadapi. Paham sudah? Paham. Kalau kamu sudah dicintai oleh Allah, kamu tahu macan sayang nggak ke anaknya? Macan sayang nggak ke anaknya? Kalau macan sayang ke anaknya ada yang ganggu, ibu macannya ngamuk nggak? Ngamuk. Sama Allah pun sama orang mukmin, sama yang dicintainya. Kalau yang dicintainya ada yang mengganggu, nggak perlu kamu yang ngebales. Betul. Allah tidak akan menerima kamu disakiti oleh yang lain. Betul. Betul. Karena wallahi wa nabi demi Allah, Allah itu menyayangi orang yang dicintainya melebihi seorang ibu cinta kepada anaknya. Betul. Betul. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Mau dicintai Allah? Mau dikasihi Allah? Mau disayangi Allah? Sudahkah kamu menuruti apa maunya Allah?
Benar sudah. Ya ini zikir manakib ini maunya Allah. Jauh-jauh dari Indramayu datang ke sini, jauh-jauh dari Cisaat datang ke sini, jauh-jauh dari mana-mana datang ke sini. Apakah ini mau kamu? Maunya siapa? Allah. Kan kamu sudah ikuti maunya Allah. Berarti kamu orang yang dicintai Allah. Percaya nggak kamu orang yang dicintai Allah? Percaya. Jangan dimakan. Kita ini orang-orang yang dicintai Allah. Kalau bukan karena kecintaan Allah, wallahi wa nabi demi Allah, kita tidak akan duduk di tempat ini. Kalau bukan rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita, wallahi demi Allah, kita nggak mungkin bersama di tempat ini. Inilah wujud cintanya Allah dan inilah wujud rahmatnya Allah yang dari Indramayu nggak punya duit pun, patungan, gabungan, otas kibu bihamdillah jamia wala taparok bersama 10.000, 20.000 dikumpulin, nyewa mobil, datang di sini. Ini cintanya Allah. Kalau bukan cintanya Allah nggak mungkin. Maka percayalah wahai jemaah, yang namanya topik hidayah topik itu mahal harganya. Betul. Mahal harganya, sangat mahal. Karena dari hidayah taufik ini akan menjadikan kecintaan. Kalau kita sudah cinta, kita akan dibutakan oleh cinta itu. Betul? Betul nggak? Kita akan memberikan yang terbaik untuk yang kita cintai. Kita selalu memberikan, menyumbangkan yang terbaik untuk Allah. Karena kita mencintai Allah, karena kita mencintai Rasulullah, dan karena kita mencintai Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kesininya kita mencintai guru dan orang tua kita, Abah Kiai Haji Junaid. Jauh dari Indramayu tidak pernah kita rasa mau punya duit, nggak punya duit, waktunya istiqomah, kita datang kumpul istiqomah. Kalau bukan karena kecintaan, kalau bukan karena hidayah taufik, ini berat wahai saudaraku. 5 langkah dari rumah aja kadang-kadang kalau nggak ada taufik dan hidayah, ini akan buta hatinya. Betul. Yang 5 langkah dari rumah. Betul. Mahal harga taufik hidayah. Hidayah taufik itu mahal. Hidayah taufik tidak mungkin kamu dapatkan dengan doa-doa kamu, dan hidayah taufik itu tidak mungkin akan kamu dapatkan seberapa banyak pun harta kamu. Betul nggak? Betul. Tapi hidayah taufik itu akan hadir di dalam kehidupan kamu kalau kamu ikhlas menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Betul. Betul nggak? Kamu tahu matahari? Tahu. Terang nggak matahari itu? Kalau kamu menatap matahari dengan dekat, kelihatan apa gelap? Gelap ya? Betul? Gelap ya? Nggak kelihatan ya? Tapi kalau matahari itu berada jauh, kelihatan nggak? Kelihatan nggak biasa cahayanya? Sama mungkin orang sini juga gelap melihatnya. Terang dan bersinarnya ke Indramayu. Terang bersinarnya di Cisaat, di Cimahi, di Bungas. Betul nggak? Betul nggak? Kenapa? Inilah cinta. Dakwahnya bukan sama orang Madinah, Bu. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau dibunuh, mau dianiaya, betul? Dihina, disebut orang gila, betul? Ini sama orang apa? Orang Mekah, tempat kelahirannya, betul nggak? Ya apa bedanya kita? Disebut aliran sesat sudah, dilaporin ke polisi sudah. Bukan orang Jakarta, bukan orang Indramayu yang laporin, orang sini yang laporin. Betul nggak? Gitu. Itu mah sudah jadi hukum alam.
sudah jadi sunatullah, sunnah Rasulullah. Nanti kata Allah, idza za'a nasrullahi wal fath. Enggak perlu katanya kamu bersedih hati. Di mana pertolonganku sudah datang, kamu akan melihat orang-orang Mekah itu akan berbondong-bondong mengikuti keyakinan kamu. Orang-orang Mekah, kafir Mekah itu akan berbondong-bondong mencari kamu. Tapi sayang, 1000 kali disayang, Nabi Muhammadnya sudah hijrah ke Madinah. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Zaman sekarang jarang ulama yang ngajarin tauhid, Bu, jarang. Kalau diundang pengajian itu yang dibahasnya cuma 2 kata, berkat dan amplop. Betul. Jarang ulama yang memberikan keyakinan kepada muslimin, kepada jamaah, kepada yang hadir. Betul nggak? Betul. Beda dengan imam-imam manakib. Kenapa saya senang di manakib ini? Begitu gagahnya, begitu gigihnya, begitu yakinnya guru dan orang tua kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi menanamkan keyakinan kepada kita bahwasanya hanya Allah lah yang terbaik, hanya Allah lah yang mampu memberikan pertolongan kepada kita, hanya Allah lah yang bisa memuliakan kita, hanya Allah lah yang memberikan kehinaan kepada kita. Mau baik kah, mau buruk kah, mau sehat kah, mau kaya kah, mau miskin kah, monggo Gusti. Itu hak panjenengan Gusti. Mau di gimana pun tetap jamaah ini tahan uji, tahan banting ya. Tidak mungkin jamaah manakib ini tahan uji dan tahan banting kalau tidak ada yang menguji dan membantingnya. Siapa? Beliau adalah al-mursyid kita, guru beserta orang tua kita, Abah Kiai Haji Junaidi. Makanya kalau ada jamaah manakib baru dikasih sengsara sedikit, lepek istiqomahnya sudah. Kesana ngomongin kesengsaraan, kesini ngomongin kesengsaraan. Seolah-olah kayak bukan jamaah manakib aja itu. Itu harus ditanyakan itu ke istiqomahnya. Jangan-jangan hadirnya selalu sekali itu bisa kaul doang. Ya. Betul kan? Coba hadirnya istiqomah tiap minggu. Nah, hadir. Bakal tahu apa yang dipelajari, apa yang diajarkan oleh guru dan orang tua kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Betul kan? Betul. Bu, alhamdulillah. Hidup kalau nanam padi bakal jadi padi. Padi itu akan kita ambil. Betul? Betul. Hidup kita nanam pisang, maka yang tumbuh akan pisang. Maka pisang itu akan kita ambil. Betul? Hidup kita nanam rambutan, sama rambutan yang akan kita ambil. Betul nggak? Nanam mangga, sama mangga yang akan kita ambil. Demi Allah, demi Rasulullah, kalau kita nanamkan cinta dan zikir, zikir itu akan menjadi timun, akan menjadi padi, akan menjadi mangga, akan menjadi apapun. Percaya nggak? Saya. Saya nanamin zikir di Indramayu, di Pemindut. Mangga bawa, dodol mangga bawa, semangginnya ada, betul? Betul. Berasnya dibawain, betul nggak? Betul. Padahal saya nggak pernah nanam semanggin kak. Usum mangga, makan mangga. Jangankan ngebayangin makannya, orang witik orang gablek nih. Tapi tahun ini saya, waduh kenyang mangga pelak mangga gedong gitu. Kalau enggak saya nanamin cinta dan zikir, enggak mungkin saya makan itu nih. Betul nggak? Betul. Betul. Makanya bagi siapapun yang punya lahan nih, lahannya luas, banyak lahannya, jangan kamu tanamin pisang, jangan. Tanami cinta dan zikir, akan jadi tumbuh-tumbuhan beribu-ribu tumbuhan. Paham sudah? Paham. Maksudnya bikinin lapangan zikir, memberikan cinta kepada jamaah, ajarkan jamaah untuk berzikir ke Allah. Maka nanti kan jamaah yang hadir kalau di kampungnya panen mangga, bawa mangga, betul? Betul. Panen padi,
Dari Cisaat bawa beras, betul? Betul. Coba kalau udah tanahnya segini, saya tanamin pisang. Makanya yang akan diambil pisang doang. Tapi kalau ditanamin zikir dan cinta, akan menjadi bermacam-macam tumbuh-tumbuhan. Ini surganya Allah. Pantas majelis-majelis zikir disebut taman-taman surga. Diceritakan di dalam Al-Quran bahwasanya di dalam surga itu banyak sekali buah-buahan. Betul? Betul. Ya musim mangga, makan mangga. Betul? Betul. Musim rambutan jamaahnya pada bawa rambutan. Musim timun kemarin ada jamaah yang kebun timun, panen timun, makan timun. Bukan saya saja yang makan, tetangga semua saya bagi. Betul? Betul. Mangga pun sama, karib kerabat yang sering main di sini saya bagi mangga. Makanya nggak barokah gimana? Kalau kita nanam pisang, nanam rambutan, yang jadi hanya pisang dan rambutan saja. Tapi kita tanamkan cinta dan zikir kepada Allah, maka akan tumbuh menjadi beribu-ribu tumbuhan. Siap nanamin cinta? Siap. Siap nanamin zikir? Siap. Dan seorang sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apa yang membuat orang masuk surga?" Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan santainya menjawab, "Kamu mau tahu amalan yang masuk surga?" "Iya, ya Rasulullah. Kalau kamu mau tahu amalan yang masuk surga, basahi bibirmu dengan zikir kepada Allah. Karena itulah sebaik-baiknya amalan. Jangan pernah kamu berhenti dari zikir. Sholat kamu, puasa kamu, zakat kamu, naik haji kamu, itu untuk zikir. Ayo. Zikir itu apa? Mengingat. Benar nggak? Sholat untuk apa? Ingat. Untuk mengingat Allah. Puasa untuk apa? Mengingat. Mengingat Allah. Betul? Betul. Zakat untuk apa? Ingat. Mengingat Allah. Naik haji untuk apa? Mengingat. Mengingat Allah. Betul nggak? Betul. Maka aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wallahi dzikrullah akbar. Sebaik-baiknya ibadah itu adalah ingat kepada Allah. Kalau orang hatinya lagi eling, lagi ingat ke Allah, zina enggak? Enggak. Kalau orang hatinya lagi eling, lagi ingat ke Allah, maling enggak? Enggak. Kalau orang hatinya lagi eling, lagi ingat ke Allah, mabuk enggak? Enggak. Yang zina, yang maling, yang mabuk itu yang enggak eling ke Allah. Maka berbahagialah kita, dianjurkan, diberikan fatwa oleh guru beserta orang tua kita selalu untuk mengingat Allah. Dan seraya kita harus menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita harus menerima takdirnya Allah. Berlapang dada kita kepada Allah. Mau burukkah, mau baikkah, mau senangkah, semua dikembalikan kepada Allah. Allah punya kuasa. Ilallah minallah. Dari Allah kembalikan kepada Allah. Betul? Betul. Betul nggak? Betul. Jam berapa Ki? Jam 11. Jam 11. Udah nyampe keringet. Jam 11. Betul nggak? Paham sudah? Paham. Mau kaya? Mau. Mau kaya? Mau. Mau sukses usahanya? Mau. Benar? Benar. Ibu-ibu mau sukses? Sering ngelawan nggak sama suaminya? Ya nggak bakal sukses. Kalau mau sukses jangan ngelawan sama suaminya. Terima suaminya. Mau buruk, mau jelek, mau gimana, suami kamu itu harus kamu terima. Kebaikan suami ini harus diakui oleh istri.
kekurangan suami tutupi oleh istri. Betul nggak? Betul. Jadi kadang-kadang kita beda. Kejelekan suami dari ujung wetan sampai ke ujung kulon, ini tahu semua dengan kejelekan suami. Ketemu sama teman, wah salah orang mah. Betul nggak? Betul. Dan kamu nggak bakal sukses kalau kamu masih tetap mau ngomongin suami. Kamu nggak jujur sama suami kamu, nggak bakalan kamu nemu sukses seumur hidup kamu. Nggak punya mobil aja pasti kelelang lagi itu. Oh ya serius ini. Istri yang durhaka sama suaminya ini akan mendapatkan apa? Genduk dari Allah. Tahu genduk nggak? Murkanya Allah. Biar kata kamu getol puasanya, biar kata kamu getol sholatnya, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, biar kata kamu getol sodakohnya, tapi kamu sama suami mau ngomongin kejelekan suami kamu dari ujung wetan sama ujung kulon, nggak bakal kamu dapat kemuliaan itu. Percaya deh. Betul. Tetap ujung-ujungnya kamu dapat kehancuran. Setinggi-tingginya perempuan gak bisa melebihi laki. Karena kodratnya perempuan kalau dikasih tinggi pasti bengkok. Karena memang perempuan diciptakan dari yang bengkok. Coba. Betul nggak? Betul. Paham? Paham. Laki-laki mau sukses, Mau. mau lancar usahanya, Mau. jangan bikin kesal istrimu. Jangan kecewakan istrimu. Dan jangan biarkan air mata istrimu ini menetes ke tanah. Bener nggak? Mau pinter usahakah kamu? Biar kata kamu pejabat, biar kata kamu pemborong proyek, biar kata kamu gagah dalam berusaha, tapi kamu di rumah selalu bikin kesel hati istrimu. Terus kamu datang-datang marah-marah ke istrimu, sehingga nggak ada siang, nggak ada malam waktu yang kelewat kalau kamu bareng sama istrimu, pasti kamu berantem ngejelek-jelekin istri. Ujung-ujungnya kamu akan hancur. Betul nggak? Betul nggak? Kalau kamu mau sukses dalam berusaha, biar kata kamu tukang pulung rongsok, biar kata kamu tukang beca, tukang beca. Betul? Biar kata kamu tukang pedagang kaki lima, pedagang ekok gitu ya, mainan. Biar kata kamu karyawan pabrik. Betul nggak? Tapi kalau kamu adem, ayem, tentrem, baik sama istri, yakin biar kata penghasilan kamu kecil, ini akan jadi bandar, akan jadi kaya nih. Betul nggak? Tapi penghasilan kamu sehari 5 juta, 10 juta, kamu sama istrinya udah betul nggak? Udah paling hebat suami kayak gitu ya. Nggak bakal kamu itu sukses sendirian. Ingat, suksesnya laki ana doae istri. Betul nggak? Awas, kadang-kadang laki-laki sudah sukses lupa. Tunggal sebantal, tunggal sekasur, bilok nyampur. Betul nggak? Ya orang ngajak terus suaminya. Waktu muda sih puja-puja ya, disayang-sayang ya. Sukses sedikit, jangan kedelang ya.
Jarang kelihatan. Betul nggak? Padahal suksesnya seorang suami ini ada doanya. Istri. Sayangilah istri-istrimu. Sayangilah Istri-istrimu. berarti Dua. lebih dari satu, bukan dua. Itu kan di dalam Al-Quran itu. Sayangilah Istrimu. Ini mah Al-Quran nih. Kalau mau protes jangan sama saya, sama Allah. Betul nggak? Betul. Di dalam Al-Quran diterangkan sayangilah Istrimu. berarti Dua. Lebih. Luar biasa. benar nggak? Nah. Ini mah Al-Quran Mimi. Kalau mau protes jangan ke saya. Gua urusan dan protesnya. Tuh. Saya kasih tahu. Adil bukan berarti sama. Adil tidak berarti harus rata. Betul nggak? Betul. Apa yang suami kamu berikan ke kamu, itulah keadilan dari suami kamu untuk kamu. Asal kamu bisa nerima ya. Betul nggak? Neng kene Rong Dina, Neng Indramayu Imam Dina, sing Rong Dina aja protes. Iya. Aja protes. Kun ku keadilan niku. Kan di Indramayu sing enom. Ini intermezzo. Hei. Takutnya saya disangka bener sama ibunya karena sering di Indramayu. Wah, tapi gagal saya nanti. Katanya ngomong di Indramayu tablik banyak acara di Indramayu, nggak taunya dua sing nom di Indramayu. Kan gitu. Betul nggak? Betul. Betul. Nggak apa-apa. Dan hati-hati, sayangilah istrimu. Tapi Allah di sini memberikan rambu-rambu juga. Kata Allah, ingatlah, sesungguhnya anak-anakmu dan istri-istrimu akan menjadi fitnah buat kamu. Anak-anak kamu dan istri-istri kamu akan jadi fitnah buat kamu. Betul nggak? Gimana jadi fitnahnya? Ya tadi dari ujung wetan sama ujung kulon ngomongin kejelekan suami. Jadi fitnah nggak ya? Jadi. Betul nggak? Betul. Anaknya susah diatur, bapaknya soleh, ibunya soleh, bapaknya ustad, ibunya kerudungnya aja nyampe sebujang. Bila anaknya kelakuannya kayak sapi. Jadi fitnah nggak? Jadi. Betul nggak? Betul. Ini untuk para bapaknya. Maka jaga istri-istrimu dan jaga Anakmu. biar istri-istrimu dan anak-anakmu tidak jadi fitnah buat kamu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wala yizarah. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu, pelihara keluargamu dari siksa api neraka. Betul nggak? Betul. Pelihara diri, pelihara keluarga dari siksa api. Awas, anak bisa jadi fitnah, istri bisa jadi fitnah. Gimana istri yang jadi fitnah? Dari ujung wetan sampai ujung kulon ngomongin kejelekan suami. Ucap jauh tuh. Saking urang tuh bisa usaha sih. Urang gue ngelek kampung mal kue. Dagang naon gitu ini. Tapi mah dagang rujak kangkung. Terus lagi mau ke hayam.
Pegawai yang salki aku mah saja hees juga uci. Dahar sare hees ari nyeun anak ning ngalakui pinter. Nyaho teh ceu. Naon nya bi? Eta cenah teu kaur keur gosok-gosok acan. Hobi aja lah ya abdi mah. Mun geret we cenah. Paham sudah? Paham sudah? Paham. Istirahat dulu ya. Ngopi ya. Betul nggak? Sok silakan ngopi. Beres ngopi.